Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan biarkan firman itu meresap di dalam setiap kehidupan kita. Biarkan kita haus dan lapar akan firman Tuhan sepanjang hari kita. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Jangan Protes dengan Prosesnya Tuhan. Saya ambil di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita tahu perjalanan seorang Ayub, perjalanan yang sangat luar biasa. Kenapa bisa dikatakan luar biasa? Karena bagaimana bisa seorang Ayub yang bisa kuat di tengah-tengah pergumulannya. Coba kita pikirkan, Ayub seorang yang baik, orang yang saleh, orang yang benar, dan orang yang menjauhkan dirinya dari kejahatan. Dia mengalami begitu macam persoalan di dalam setiap kehidupannya. Bahkan dia mengalami sesuatu hal yang menyedihkan kehidupannya. Dia kehilangan istrinya, dia kehilangan harta bendanya. Bahkan dia mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat membuat dia down. Tapi kita tahu di dalam kehidupannya dia mengalami sesuatu yang sangat tragis. Dalam sekejap mata hidupnya sangat hancur seketika, seperti membalikan telapak tangan. Segala sesuatu apa yang dia miliki itu hilang dengan sekejap. Tapi di dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Iblis terus mencobai Ayub dan Tuhan mengizinkan Ayub mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Sakit penyakit yang mengerikan dalam hidupnya sehingga ia harus menggaruk-garuk tubuhnya dengan beling. Sangat menyedihkan sekali. Orang yang dulunya kaya sekarang jadi orang yang sangat miskin. Orang yang dulunya bahagia sekarang menjadi orang yang sangat sengsara. Tapi dengan kejadian itu, apakah Ayub menjadi marah dengan Tuhan? Tidak. Apakah Ayub menjadi gila? Tidak. Apakah Ayub berubah imannya? Tidak. Mana mungkin orang yang kuat mengalami seperti itu. Tetapi Ayub di tengah-tengah pergumulannya, pertarungan hidupnya, di dalam kesendiriannya, ia bertarung untuk menemukan kesejatian nilai hidupnya. Ia bertarung untuk menemukan kemurnian imannya. Ia bertarung untuk benar-benar memahami hubungan dia dengan Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitan yang begitu berat, Ayub bisa pasrah luar biasa. Dan di tengah-tengah kepasrahannya yang luar biasa, Ayub menemukan sesuatu yang ajaib, menemukan sesuatu yang hebat. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kepasrahan kita harus total. Tapi untuk pasrah, seringkali kita membutuhkan persoalan yang berat. Persoalan yang berat membuat kita tidak berdaya. Dan ketidakberdayaan itu membuat kita berserah. Berserah membuat kita dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu Saudara sekalian dekat dengan Tuhan? Masalah, ujian, tantangan yang semakin berat seharusnya semakin mendorong kita untuk lebih dekat dan melekat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat permasalahan yang sedang kita hadapi dengan kacamata iman kita. Terkadang ketika kita sedang alami masalah di dalam hidup ini, pasti kita buru-buru menyalahkan Tuhan, protes kepada Tuhan. Dan sudah berdoa berkali-kali, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak menolong. Kita tidak mau berdoa, kita tidak mau beribadah, bahkan kita kecewa dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan, dan kita menganggap Tuhan tidak pernah peduli dengan kita. Kenapa saat kita menghadapi masalah, kita langsung menyalahkan Tuhan, kita langsung protes dengan Tuhan? Karena di benak kita, di dalam otak kita, sudah terbentuk satu konsep yang salah, yang agak salah. Kita berpikir bahwa kalau Tuhan melindungi kita, maka semua apa yang kita mau akan baik-baik saja, akan beres, dan akan selesai semuanya. Kita berpikir bahwa apa yang kita suka, pasti Tuhan akan penuhi untuk kita. Seharusnya kita mengoreksi diri kita, konsep pikiran kita. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu baik bagi Tuhan. Belum tentu apa yang kita perlukan itu perlu untuk Tuhan.
Masalah kita bukan apa yang Tuhan mau untuk Dia lakukan. Masalah kita bagaimana cara berpikir kita. Itulah sebenarnya ujung pangkal dari seluruh persoalan di hidup kita. Itulah sebabnya kita mempunyai kekhawatiran yang hebat di dalam diri kita. Karena musuh yang paling besar dalam hidup kita adalah pikiran kita. Pikiran bisa membuat segala hal, bahkan pikiran bisa membuat kita sakit, bisa membuat kita down, bisa membuat kita kecewa. Maka dari itu, kita belajarlah dari seorang Ayub. Sekalipun di dalam masalah yang berat, dalam pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya, dia tidak pernah protes dengan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dia tidak berani untuk mempersalahkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia tetap mempertahankan imannya. Ia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu kita diajarkan jangan protes dengan prosesnya Tuhan. Koreksi diri kita. Apakah ada yang salah dalam pemikiran kita terhadap Tuhan? Dan tetaplah berserah kepada Tuhan. Kalau percaya dengan Tuhan, jangan setengah-setengah, tapi percayalah dengan total kepada Tuhan. Milikilah hubungan Tuhan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mempunyai Allah yang luar biasa. Bahkan di dalam keadaan kami sekalipun Tuhan, dalam keadaan terburuk sekalipun dalam kehidupan kami, dalam masalah persoalan yang kami hadapi, kami tetap mau belajar Tuhan untuk percaya sepenuhnya kepadamu. Kami mau percaya dan berserah total kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berserah, Engkau akan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang akan selalu menuntun setiap perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Dengan keadaan semakin memburuk ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan ada menyertai bagi bangsa kami Tuhan. Bahkan Engkau tolong Tuhan bagi setiap pemerintahan yang ada, yang bekerja untuk kemajuan bagi bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat daripada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami, gereja COT Temanggung di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bahkan apapun yang dialami bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, mungkin mereka mengalami sakit penyakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan mujizat-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan Kau nyatakan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang mereka alami saat-saat ini Tuhan, kiranya Engkau tetap mempertahankan iman mereka Tuhan. Engkau tetap untuk terus menguatkan setiap iman mereka Tuhan. Biarkan mereka tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan gereja kami dalam program-program yang ada bagi gereja kami ini Tuhan. Untuk acara Natal, untuk acara tutup tahun, bahkan awal tahun Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya urapan Allah mengalir Tuhan bagi setiap acara yang ada Tuhan, program yang ada Tuhan. Biarkan Engkau beracara terus bagi gereja kami ini Tuhan. Kemajuan gereja kami tetap serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, sepanjang hari ini kami mau melakukan aktivitas kami mau melakukan pekerjaan kami mau melakukan tanggung jawab kami mau melakukannya itu seperti untuk Engkau Tuhan, bukan untuk manusia. Ajarkan kerendahan hati di dalam setiap kehidupan kami. Biarkan kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat pagi ini kami mau berjalan dengan iman bersama dengan Engkau. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.